sebagai orang Kristen, kita wajib berbuat kebajikan. Kita harus berbuat kebaikan ke sesama kita, orang-orang di sekitar kita, bahkan yang mungkin tidak seiman dengan kita. Ya, apalagi kalau saat ini kita ada dalam keadaan yang diberkati atau dalam keadaan yang berkecukupan. Ya, Bapak Ibu ya. Apakah kita dapat melihat orang kesulitan di sekitar kita? Ini menjadi renungan bagi kita semua ya Bapak Ibu ya. Saat ini mungkin kita dalam keadaan yang mungkin ada yang keadaan yang baik, ada juga dalam keadaan tidak baik. Nah, pertanyaan adalah kita yang berkecukupan, yang berlebihan ini, apakah kita sudah membantu sesama kita? Apakah kita sudah menolong mereka ketika mereka dalam kesulitan atau dalam kesusahan? Tuhan Yesus mengatakan, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan." Bahkan Yesus pun, kalau kita lihat di ayat sebelumnya, Yesus memberikan pernyataan yang cukup pedas, yang cukup tegas, bahkan mungkin menyelekit ya Bapak Ibu ya. Dibilang, "Enyahlah di hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk." Artinya kalau kita mengaku diri kita melayani Tuhan, tetapi kita tidak menolong sesama, maka kita tidak bisa dianggap sebagai anak-anak Allah. Ya, sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Oleh karena itu, ketika kita nanti di masa akhir kehidupan kita, agar kita tidak ditolak oleh Tuhan, agar kita tidak masuk ke dalam alam siksaan, ya, tadi disebutkan siksaan yang kekal, maka ada beberapa hal yang harus kita lakukan agar kita tidak ditolak oleh Tuhan. Ya, pastinya kita tidak mau ditolak oleh Tuhan ya Bapak Ibu ya. Kita semuanya mau masuk ke dalam kerajaan surga, ke dalam kerajaan Allah yang kekal. Amin ya. Siapa yang mau masuk ke dalam kerajaan Allah yang kekal? Haleluya. Mari kita simak apa saja hal-hal yang harus kita lakukan agar tidak ditolak oleh Tuhan. Yang pertama, Matius 25 ayat 42 mengatakan, "Ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum." Yang harus kita lakukan adalah kita harus berusaha membantu orang yang kekurangan. Ya, entah itu dia kekurangan makanan atau pakaian. Hal mendasar lah, makan. Kalau kita ada kelebihan makanan, kita boleh bagikan ke saudara kita, ke edak kita, ke pariban kita, ke tulang kita, ya, ke encek kita, ya, ke siapa lagi, ke ensoh kita, ke bude, Pak D, ataupun tetangga yang kita lihat kayaknya dia hari ini nggak bisa makan deh. Atau kita lihat, ya ampun, tetangga kita nggak bisa beli beras. Kita lihat, misalnya kan ada, kita bersyukur ya Bapak Ibu ya, saya berdoa supaya semua jemaat Graceful di sini tidak mengalami kekurangan. Amin ya, amin ya Bapak Ibu ya. Saya berdoa supaya semuanya berkecukupan, tidak berkekurangan, tidak meminta-minta. Ya Bapak Ibu ya. Tetapi seandainya kalau kita pun melihat ada yang kekurangan, mari kita berusaha membantu. Tidak perlu banyak, tidak perlu mewah, sedikit saja cukup, asalkan itu bisa menolong mereka di hari itu, mereka tidak kelaparan. Ya, misalnya kita masak, ya, yang seperti contoh lah ya, daun singkong. Jadi mama saya ini, ya,
Bu Medi ya, Bapak Ibu ya, Bapak Ibu kenal ya Bu Medi ya. Ya. Jadi saya mau sedikit cerita ya Bapak Ibu ya. Jadi Ibu Mediana ini, mami saya ini sangat baik ya. Saya bukan berarti memuji atau angkat-angkat beliau ya. Tetapi memang saya melihat mami saya ini baik sama edanya. Iya. Kalau misalnya sebetulnya edanya beliau atau nantulang saya, ya lebih banyak duit sih, nggak terlalu keuangan. Tetapi ya begitulah ya, Bapak Ibu tahu ya, Ibu Medi kan suka perhatiin orang gitu ya, suka nanya-nanya gimana, udah makan belum, ada masak apa di rumah. Nah ini hal-hal sederhana yang seperti ini Bapak Ibu yang saya juga kadang juga bertanya ya, aduh Mami rajin banget sih, kasih makanan ke nantulang. Kenapa sih? Ya nggak apa-apa kok, kita kan ya apa salahnya sih berbuat baik. Nah, hal-hal seperti itu. Jadi saya bukan membantu lah ya, memberikan kebaikan, membuat kebajikan kepada edaknya atau nantulang saya. Dalam hal sederhana, dalam hal makanan, entah itu daun singkong atau kadang-kadang bikin ikan teri atau kirim apa waktu itu? Kirim apa lagi? Brenebon, ya, sup kacang merah seperti itu Bapak Ibu ya. Iya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu nggak ada makanan juga boleh kontak mami saya ya. Tapi ongkir ditanggung. Ongkir bisa diatur ya, ongkir bisa diatur ya Bapak Ibu ya. Nggak jadi masalah, bisa kongsi, bisa patungan ongkirnya ya. Iya, ya itu joke ya Bapak Ibu ya, biar nggak terlalu tegang gitu ya. Nah, jadi hal-hal sederhana seperti itu misalnya. Ya, karena kan kita kan sedih ya Bapak Ibu kalau kita lihat ada tetangga yang ya ampun dia nggak bisa beli beras misalnya, atau misalnya dia nggak bisa ke warung beli telur atau Indomie, sorry nggak boleh sebut merek ya, mie instan. Iya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi mari kita berusaha membantu orang yang kekurangan lewat sedikit bantuan kita. Sebetulnya sih bukan masalah banyak atau sedikit ya, tapi masalah kebaikan hati kita ya, ketulusan hati kita. Jadi tergantung, bisa Bapak Ibu kasih banyak juga boleh ya kalau ada berkat lebih. Tetapi kalau misalnya Bapak Ibu bilang, oh aku ada uangnya cuma sedikit, ya nggak apa-apa juga sih. Bapak Ibu ya, intinya adalah kita saling memperhatikan orang yang kekurangan. Jangan sampai kita atau dalam keluarga kita melihat ada yang nggak makan atau ada yang nggak minum ya, atau dalam masa-masa seperti ini ya Bapak Ibu ya, masa-masa pandemi ya, kita sadar lah ya, kita tahu penghasilan menurun ya, gaji menurun, mungkin ada yang dipotong, nggak ada job misalnya. Tapi saya berdoa supaya kita bisa berkecukupan. Dan seandainya kita memiliki berkat sekalipun, kita dapat menolong orang-orang di sekitar kita yang kekurangan. Amin, Bapak Ibu. Setuju ya Bapak Ibu ya? Amin. Yes, haleluya. Nah, bantuan, semangat, motivasi juga perlu ya. Doa yang diiringi dengan tindakan. Ya. Jadi kadang-kadang selain doa itu, selain kita kasih semangat, kadang-kadang juga kita harus bantu ya Bapak Ibu ya. Kita harus berusaha untuk memberikan sedikit lah. Ya. Sesuai dengan berkat yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita. Jadi misalnya kalau kita ada uang sedikit apapun, kita bisa atur ya Bapak Ibu ya, sesuai dengan kebutuhan untuk keluarga kita, dan kita juga bisa bantu
kebutuhan keluarga lain. Karena Tuhan juga mengingatkan kita supaya kita juga bijak ya Bapak Ibu ya, kita berhikmat. Jangan sampai kita bantu orang kebanyakan juga kita nggak makan. Ya itu suatu hal yang kurang berkenan juga ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai kita bantu tetangga kita tetapi kita tidak makan. Itu juga tidak baik ya. Jadi mari kita mempergunakan hikmat kita, kebijaksanaan yang Tuhan berikan agar kita bisa seimbang dalam kehidupan kita dan dalam hal membantu orang lain juga. Ya Bapak Ibu ya. Misalnya apa sih bantuan makanan? Ya sembako ya Bapak Ibu ya. Kita bersyukur ya kalau di negara kita mendapatkan bantuan sembako ya, bantuan sosial, dan kita juga bisa sisihkan atau sediakan khusus untuk membantu orang-orang sekitar kita. Ya, karena nanti juga dilihat, wah, keluarga Bapak Norbert ini baik ya. Dia suka kasih aku mie goreng misalnya. Iya kan? Dia suka kasih aku, ya aku cucur. Atau misalnya kelapa tart, iya. Atau ikan tongkol. Hal-hal sederhana yang dalam hal makanan yang membuat orang sukacita. Maka itu nanti kan dia, oh dia orang Kristen ya. Gerejanya di mana tuh? GBI Graceful. Wah, kan nama Tuhan dipermuliakan. Ya kan Bapak Ibu ya? Bukan nama Pak Andreas yang dipermuliakan, bukan nama Caleb, tapi nama Tuhan yang dipermuliakan di atas segala-galanya. Ya, amin Bapak Ibu ya. Puji Tuhan. Kemudian yang kedua, memberi tumpangan. Kita lihat di sini Matius 25 ayat 43a. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Maksudnya apa sih Caleb memberi tumpangan? Maksudnya saya harus boncengin mobil, boncengin motor terus, atau kemana-mana saya ajak naik mobil. Bukan itu maksudnya Bapak Ibu ya. Maksudnya memberi tumpangan adalah kita menerima keberadaan mereka dengan sukacita. Ya, kita mengasihi sesama, kita menjadi pribadi yang terbuka, yang siap menolong, yang siap mendengar atau memperhatikan kesusahan orang lain. Ya Bapak Ibu ya. Artinya kita tidak egois, kita tidak tertutup untuk hal-hal yang esensial seperti itu ya, untuk hal-hal yang mendasar. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi kata kuncinya adalah kita tidak egois, kita mengasihi sesama kita dan kita menerima keberadaan mereka dengan sukacita. Ya, jadi di saat mereka senang, kita terima mereka. Di saat mereka sedang sedih, sedang ada masalah, kita terus juga terima mereka. Ketika mereka lagi banyak duit, ya pastinya kita ikut mereka. Ketika mereka lagi nggak ada duit, kita juga terima mereka. Begitu Bapak Ibu. Jangan sampai kalau mereka ada duit, kita temenin. Kalau nggak ada duit, ya bye-bye. Kita tinggalin. Ya jangan sampai seperti itu ya Bapak Ibu ya. Sampai kita hanya berada di orang-orang di sekitar kita ketika mereka sedang dalam keadaan yang baik saja, ada dalam keadaan yang sukacita. Amin Bapak Ibu ya. Kalau mereka lagi banyak makanan, kita mampir. Kalau lagi nggak ada makanan, ya boro-boro kita mau datang ke rumahnya. Ogah, ngapain gue datang gitu kan. Nah, jangan sampai seperti itu ya Bapak Ibu ya. Mari kita mengasihi sesama kita, menerima keberadaan mereka, apapun keadaan mereka saat ini. Amin. Puji Tuhan. Bagaimana dengan yang ketiga? Kita mengunjungi orang yang sakit. Matius 25 ayat 43b.
ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Mungkin kunjungan orang sakit ya saat ini kita tidak bisa lakukan ya Bapak Ibu ya, karena dalam masa pandemi yang kita juga nggak bisa sering-sering datang ke rumah orang lain. Tetapi ada salah satu cara, ada hal yang kita bisa lakukan. Misalnya apa? Video call. Ya Bapak Ibu ya, video call lewat WhatsApp. Ya Bapak Ibu ya. Atau voice note. Kan bisa tuh ya Bapak Ibu ya, kalau di HP ini kan, di Android ini kan bisa pakai untuk WhatsApp ya Bapak Ibu ya, atau untuk kirim voice note misalnya, halo, gimana nih kabarnya? Bisa di voice note itu ya, kamu lagi sakit apa sih? Udah minum obat belum? Udah ke dokter belum? Iya, soalnya kan saat ini bukan hanya basa-basi ya, kalau kita bertanya, gimana kabarnya? Sehat? Itu bukan hanya basa-basi ya Bapak Ibu ya, itu merupakan bentuk perhatian yang diberikan kepada orang-orang lain ya, karena sehat itu mahal ya saat ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita bersyukur ya Bapak Ibu ya, kalau ada yang telepon, halo, gimana kabarnya? Sehat? Horas lah, gimana kabarnya? Sehat? Eda itu sehat? Paribanku, engkong, semuanya, iya. Atau apa, keponakan apa bahasa itu? Ya, gimana bereku? Sehat kau bere? Cek misalnya. Nah, hal-hal seperti itu yang membuat kita senang ya Bapak Ibu ya, misalnya. Udah kelas berapa? Sehat nggak? Ya kan? Gimana nih keponakanku, dia udah kelas berapa? Udah sekolah di mana dia? Kerjanya di mana? Kan kita senang ya kalau kita dapat telepon ya Bapak Ibu ya, dari keluarga kita ya. Pasti kan, apalagi saat ini kita bisa bikin grup ya, WhatsApp grup. Karena pasti semua lah, hampir semua lah kita saat ini punya WA group paling tidak ya. Bisa kirim foto atau video, kita bisa rekam video, kita mendoakan mereka. Ya kan, itu kan bisa Bapak Ibu ya. Video call. Hal-hal simpel seperti itu yang membuat mental mereka menjadi pulih kembali. Mereka mendapatkan kekuatan rohani kembali. Ya, karena kan ada unsur afeksi ya Bapak Ibu ya, ada unsur perhatian, cinta, kasih sayang. Ya Bapak Ibu ya. Misalnya nih Riana ditelepon. Halo Riana, apa kabar? Sehat ya? Atau misalnya lagi sakit ya, semoga cepat sembuh ya. Udah divaksin belum? Ya kan? Sekarang kan itu kan pertanyaan-pertanyaan yang saat ini sering ditanyakan ya, udah vaksin belum? Kalau udah, oh puji Tuhan, udah divaksin ya. Kalau belum, kok belum divaksin, Nang? Kenapa belum divaksin? Ayo loh, mesti segera vaksin loh. Ini virusnya masih ada loh. Ya, kan hal-hal seperti itu ya kan lucu ya Bapak Ibu ya. Hal-hal yang bikin kita sukacita gitu. Hal-hal yang bikin kita tenang. Jangan lupa vaksin loh. Aku ada info vaksin loh di sini loh. Kamu nanti ikut ya, bawa KTP, bawa kartu keluarga, datangnya jam segini, tempatnya di sini, gini-gini, bla bla bla. Nah, kayak gitu kan hal-hal yang buat kita, yang membuat sesama kita sehat, sukacita. Karena kan kalau tertawa pasti akan meningkatkan imun ya, buat kita sehat. Ya. Jangan lupa vaksin kedua loh. Vaksin kedua wajib loh. Nah kan hal-hal seperti itu yang membuat kita senang.
memperhatikan sesama kita. Amin. Ya, kita bisa saling telepon ya Bapak Ibu ya, kalau misalnya ada waktu boleh telepon ya, apalagi Ibu Medi sangat siap menerima telepon dari Bapak Ibu ya. Ibu Medi ini juga siap untuk menjawab chat Anda kalau ada kesusahan atau kesulitan. Ya. Ya, boleh juga sih kadang-kadang chat saya ya, atau telepon Pak Andreas ya boleh juga, atau telepon siapapun lah boleh juga, sesama jemaat kita bisa telepon, saya mendoakan, saya menguatkan sama ya Bapak Ibu ya, semoga supaya semua kita itu sehat semuanya, sehat mental kita, jasmani kita, fisik kita, semuanya dalam pemeliharaan Tuhan, supaya dalam menjalani hari-hari ini kita semakin semangat, semakin sukacita, karena adanya bantuan, adanya dukungan dari sesama kita, adanya dorongan, adanya kekuatan, adanya doa, adanya penghiburan, kata-kata kekuatan, motivasi, bantuan makanan, pakaian mungkin, perhatian kita, yang membuat kita bisa bersama-sama melewati badai ini, badai pandemi ini yang masih terus terjadi. Ya. Dan saya juga berdoa supaya semua jemaat Graceful tetap sehat, ya Bapak Ibu ya. Sehat adalah hal terpenting saat ini, sehat jasmani, sehat rohani, sehat mental juga ya, jangan sampai stres Bapak Ibu. Yang bekerja semangat ya, meskipun work from home ya, yang mungkin juga mesti keluar, yang nggak bisa work from home. Aku mah nggak bisa work from home, nggak mungkin saya work from home. Ya tetap jaga protokol kesehatan Bapak Ibu ya, pakai masker. Kalau bisa saat ini double ya Bapak Ibu ya, double mask. Satu di dalam masker medis, satu lagi di luarnya gitu ya, lapisan di luarnya masker kain. Iya, jangan nongkrong dulu ya, kalau bisa kita saat ini di keluarga kami juga mengurangi nongkrong ya Bapak Ibu ya. Karena kan kita saling menjaga ya, kita juga melihat keadaan di luar ya, kalau kita berita kayaknya aduh, hal-hal yang membuat kita lemah gitu ya. Tetapi kita juga nggak boleh stres ya Bapak Ibu ya, kita harus sukacita, kita berdoa bagi keluarga kita, membangun mesbah keluarga ya, membaca firman Tuhan. Hal-hal seperti itu yang membuat kita sehat, yang membuat kita bisa melewati masa-masa seperti ini. Memakai masker ya, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan meningkatkan imun dan iman. Itu sekarang 6M Bapak Ibu. 6M ya. Yang sekolah, halo adik-adik, tetap semangat ya sekolahnya. Tetap berprestasi ya. Jangan putus asa, jangan semangat. Jangan malas-malas maksudnya. Jangan patah semangat maksudnya gitu ya. Kecepatan ngomong. Ya, jangan patah semangat, jangan putus asa. Kalau ada tugas dari guru, kita kerjakan dengan baik ya, adik-adik yang masih sekolah, supaya mama atau papa nggak pusing, udah lagi keadaannya lagi susah, nilai kita juga jelek, bikin susah lagi. Ya, jangan sampai seperti itu ya adik-adik ya. Kita harus rajin meskipun masa PJJ, online learning, learn from home, kita terus menghasilkan nilai yang baik. Ya, kalau bisa ranking, kalau tidak bisa ya minimal KKM lah.
Ya, jangan kebakaran nilainya. Nanti mama juga pusing, aduh, nilai kamu kebakaran semua ini gimana ini? Tahu ya kebakaran ya adik-adik ya, banyak yang di bawah KKM ya. Ya sampai seperti itu, nanti mama pusing lagi, sakit lagi nanti mama ya kalau nilainya jelek. Ya kan capek hati nanti ya. Jangan sampai seperti itu ya Bapak Ibu ya. Haleluya. Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada sore hari ini. Biarlah kita, Jemaat GB Greso, dapat saling membantu dalam 3 hal tadi. Ya, dalam hal membantu orang yang kekurangan dalam makanan, memberikan perhatian kepada mereka, dan mendoakan orang yang sakit. Ya Bapak Ibu ya. Puji Tuhan. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu semuanya. Semoga kita selalu sehat, tetap semangat, tetap sukacita, tetap setia dalam Tuhan sampai akhir kehidupan kita. Amin. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan. Yes. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur buat sore hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah sangat memberkati kami. Biarlah sore ini kami diajarkan dan diingatkan supaya kami saling memperhatikan kebutuhan-kebutuhan sesama kami dalam hal sandang, pangan, papan, perhatian kami, atau bahkan doa kami, atau bahkan dalam tindakan nyata kami, supaya kami bisa bersama-sama melewati badai ini, melewati kesusahan ini, karena kami saling mendukung dalam Tuhan, kami saling mendoakan, dan kami saling menjaga, menopang satu dengan yang lain. Tuhan berkati setiap keluarga yang sudah hadir pada sore hari ini. Tuhan berkati keluarga Bapak Norbert. Tuhan berkati keluarga Bapak Silalahi. Tuhan berkati keluarga Bapak Andre. Tuhan berkati keluarga Pak Apin. Supaya semuanya dalam perlindungan Tuhan. Supaya semuanya dalam pemeliharaan Tuhan. Mereka tidak kekurangan. Mereka tidak meminta-minta. Mereka tidak mengalami kesulitan, melainkan semuanya Tuhan cukupkan, Tuhan jamin, Tuhan pelihara. Bahkan Tuhan juga bisa jadikan mereka berkat bagi keluarga mereka, bagi lingkungan sekitar mereka. Dan nama Tuhan dipermuliakan lewat setiap tindakan dan perbuatan mereka. Berikan mereka sukacita, apapun pekerjaan mereka, Tuhan berikan keberhasilan, kesuksesan, supaya semuanya dapat berjalan dengan baik, semuanya berhasil, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman ini menjadi rema dalam kehidupan kami masing-masing. Kami serahkan acara ke depan. Biarlah Tuhan terus menyertai setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.